Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Menyambut Natal tahun 2020 dengan kasih Allah, kita akan berbagi kepada saudara-saudari yang membutuhkan dalam bentuk bantuan sembako tahap kedua yang dilaksanakan di minggu kedua bulan Desember. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersembahkan dalam bentuk uang atau sembako. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mempersembahkan dalam bentuk uang dapat menggunakan amplop persembahan khusus. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, aplikasi MDC Pangkal Pinang, dan akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia sumber Haleluya. kekuatan dan pengharapan kita. Amin. Amin. Haleluya. Raja Wali yang terbang tinggi melewati badai, itulah harapan yang ku miliki. Bersamamu Tuhan, ku tak akan menyerah. Menghadapi rintangan, ku bersandar padamu. Allah sumber kekuatanku, ku kan jadi pemenang. Mengatasi rintangan, ku takkan sama lagi. Sebab Engkaulah yang besertaku selamanya. Raja Wali yang terbang tinggi melewati badai, itulah harapan yang ku miliki. Bersamamu Tuhan, ku tak akan menyerah. Menghadapi rintangan, ku bersandar padamu. Allah sumber kekuatanku, ku kan jadi pemenang. Mengatasi rintangan, ku takkan sama lagi. Sebab Engkaulah yang besertaku, ku tak akan menyerah. Menghadapi rintangan, ku bersandar padamu. Allah sumber kekuatanku, ku kan jadi pemenang. Mengatasi rintangan, ku takkan sama lagi. Sebab Engkaulah yang besertaku, ku takkan sama lagi. Sebab Engkaulah yang besertaku, ku takkan sama lagi. Sebab Engkaulah yang besertaku selamanya. Haleluya. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita.
haleluya. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, lalukan tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Yesusku, ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, lalukan tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terukiskan keagungan-Mu selamanya. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terukiskan keagungan-Mu selamanya. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terukiskan keagungan-Mu selamanya. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terukiskan keagungan-Mu selamanya. Oh Tuhan Yesus, di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku selamanya, Kau Tuhanku selamanya, Kau Tuhanku. Selamanya
hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terukiskan keagungan-Mu selamanya. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terukiskan keagungan-Mu selamanya. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terukiskan keagungan-Mu selamanya. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terukiskan keagungan-Mu selamanya. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku selamanya, Kau Tuhanku selamanya, Kau Tuhanku. Kami datang padamu ya Tuhan, untuk lebih lagi dalam masuk di dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu kami menemukan kekuatan. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan damai. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan yang sejati, yang Tuhan alirkan di dalam setiap pribadi yang haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di pagi hari ini. Berbicara kepada kami setiap pribadi. Berfirmanlah kepada kami, karena firman-Mu itu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan, yang meneguhkan hidup kami, untuk kami senantiasa berharap kepada Tuhan, untuk senantiasa kami terus melangkah dan menatap hari esok kami. Hari esok kami, masa depan kami, masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia memberikan kita kesempatan di pagi hari ini untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Dan juga terlebih di mana pagi hari ini adalah merupakan minggu keempat dari bulan Oktober yang merupakan juga minggu terakhir. Dan sekaligus kita bersyukur karena ini adalah merupakan 17 tahun
GKPB MDC Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Kita bersyukur karena Tuhan mempercayakan gerejanya untuk melayani dan memperluas kerajaannya. Dan kita berdoa kiranya juga Tuhan terus menolong kita untuk memakai gereja ini menjadi alatnya di dalam menghadirkan kerajaan surga di bumi. Dalam beberapa minggu terakhir ini, saya sekeluarga dan beberapa staf pergi mendaki bukit di daerah Bangka Tengah yang secara teritorial dia lebih dekat di kota Pangkal Pinang. Awalnya keinginan itu adalah ajakan dari beberapa teman sekaligus juga sebagai sarana untuk olahraga. Di setiap bukit ada beberapa pos yang dibuatkan 1 bahkan sampai 5 untuk bisa berhenti sejenak dan sebagai tahapan sebelum sampai pada puncaknya. Pada waktu memulai pendakian sebagai orang awam dan pertama kali mendaki bukit, nafas agak menggos, khususnya istri saya. Ada beberapa kali berhenti sebelum sampai di pos pertama. Mungkin karena kemiringan yang cukup tajam dan juga memang baru kali pertama mendaki bukit. Setiap kali berhenti dengan nafas yang engos-engosan, istri saya bertanya, masih jauh? Sepertinya ingin cepat sampai ke puncak dan mengakhiri pendakian. Namun istri saya terus berjuang sebisa mungkin. Saya dan teman-teman lain terus menyemangatinya. Ayo, pelan-pelan. Sebentar lagi sudah dekat. Sampai ke pos 1, pos 2, hampir-hampir tidak mau melanjutkan dan ingin balik arah. Namun dengan penuh perjuangan, ia terus melangkahkan kaki. Walau kakinya bergetar dan nafas sudah megap-megap, sepertinya istri saya sudah tidak kuat. Kadang-kadang saya bantu dorong dan atau tarik tangannya naik ke atas. Ia berjuang 1 langkah demi 1 langkah dan akhirnya sampai di puncak bukit. Kemudian rebahan beberapa menit. Lalu setelah ia berdiri dan melihat dari puncak, suatu hal yang istimewa dan indah. Sambil berkata, wow, bagus banget, tidak sia-sia. Sesampai di puncak itu, teman-teman yang lain melanjutkan perjalanan. Dan kami berdua, istri saya dan saya sendiri menunggu pandu untuk menjemput. Karena memang istri saya sudah tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh. Sambil menunggu pandu untuk membawa kami turun kembali ke tempat parkir. Istri saya berkata, puncak bukit ini bagus. Agak beda dengan pantai. Pantai memang bagus, tetapi ini lebih bagus. Ya, kita bisa dapat memandang dari berbagai penjuru. Ya, walau memang harus berjuang untuk mendakinya. Pandu tiba menjemput kami, kemudian kami turun dan selanjutnya kami kembali ke rumah. Dalam benak saya, istri saya mungkin sudah kapok untuk mendaki bukit. Tetapi sebaliknya, 1 hari kemudian istri saya sangat bersemangat untuk mendaki lagi. Saya bertanya, tidak kapok? Tidak, jawabnya. Dia berkata, wah, saya ingin menikmati puncak bukit karena di atas puncak bukit itu sangat indah. Semangat untuk lanjut melakukan pendakian. Selain karena memberikan kesegaran di dalam tubuh, juga memberikan kenikmatan tersendiri.
indahnya alam, udara yang sehat dan segar, lebih lagi di tiap-tiap puncak bukit memiliki kekhasannya tersendiri, di mana di setiap puncaknya memberikan keindahan dan kenikmatan. Ketertarikan kepada suatu hal yang diinginkan dapat menarik diri kita melangkah masuk lebih dalam untuk merasakan apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Terlebih bila hal itu memberikan suatu kebugaran, kesehatan, keindahan, ketenangan, kebahagiaan, dan keberuntungan. Dan lebih dari hal itu adalah memberikan kehidupan yang penuh dengan makna yang tidak diperoleh di tempat lain selain di tempat itu saja. Tempat yang tiada duanya untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati dan menemukan kehidupan yang penuh makna adalah di dalam hadirat Allah. Sebagaimana dalam penglihatan Nabi Yehezkiel yang dituliskan dalam kitab Yehezkiel 47. Namun sebelum kita membaca Yehezkiel 47, seringkali kita mendengar kata hadirat. Atau bahkan mungkin sering kita berkata tentang hadirat. Pertanyaannya adalah, apa itu hadirat? Atau yang sering kita katakan, apa itu hadirat Allah? Dan siapa yang bisa ada di dalam hadirat Allah? Dari kapan dan sampai kapan kita bisa ada di dalam hadirat Allah? Saudara-saudari, ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hadirat dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya di hadapan. Kata hadirat itu digunakan kepada pribadi yang sangat dimuliakan. Jadi bila menghadap pribadi yang dimuliakan, maka digunakan kata hadirat. Jadi karena Allah adalah pribadi yang sangat dimuliakan, sangat diagungkan, maka selayaknya seseorang datang kepada Tuhan dapat diartikan orang itu datang ke hadirat Tuhan. Artinya orang itu menghadap Tuhan. Di dalam hal menghadap Tuhan tidak sekedar dalam angan-angan, perasaan, tetapi suatu keyakinan iman yang teguh bahwa Tuhan ada. Dan karenanya di dalam hal menghadap Tuhan bukan hal sekedar dengan angan-angan atau perasaan, tetapi sesuatu keyakinan iman yang teguh bahwa Tuhan ada. Karenanya dia menghadap kepada adanya Tuhan itu di hadapannya. Inilah yang disebut datang ke hadirat Allah. Artinya datang menghadap Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Dan meyakini bahwa Tuhan ada di hadirat dan di hadapannya. Lalu siapakah yang dapat datang di hadirat Allah? Datang ke hadirat Allah bukanlah sembarangan, bukan orang sembarangan, tetapi hanya orang-orang yang berkenan dan diperkenankan oleh Tuhan sendiri. Adalah mereka yang telah dipilih, dikuduskan dan menjadi imam baginya. Siapakah itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan? Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan di sana, kamulah bangsa yang terpilih. Artinya sekelompok orang, satu warga atau satu bangsa dipilih oleh siapa? Adalah dipilih oleh Tuhan. Bukan mereka yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih mereka untuk menjadi apa? Adalah untuk menjadi imam, untuk menjadi imamat yang rajani, untuk menjadi bangsa yang kudus dan menjadi kepunyaan Allah sendiri.
Perhatikan sekali lagi bahwa Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih, kepunyaan Allah sendiri. Jika kita merupakan miliknya Tuhan, bukankah Ia hadir di antara kita atau di dalam hidup kita? Kita tidak akan pernah kehilangan kehadiran Allah. Sebesar apapun kegagalan kita, meskipun kita tidak kehilangan kehadiran Allah, mungkin kita dapat kehilangan kesadaran akan hadiratnya. Saya ulang sekali lagi, meskipun kita tidak kehilangan kehadiran Allah, mungkin kita dapat kehilangan kesadaran akan hadiratnya. Kita harus sadar akan keberadaan kita, bahwa kita ada di hadirat Allah. Dan karenanya kita perlu dan harus membangun relasi yang terus-menerus dengan Tuhan lewat firman Tuhan, doa, dan kesaksian hidup. Allah memberikan penolong bagi kita untuk mengingatkan kita akan kehadiratnya. Roh Kudus dan selalu mengingatkan kita akan penyediaan Allah dan menjamin bahwa kita pasti memperolehnya. Dan bagian kita adalah merespon dan bertindak, maju melangkah atas dorongan dan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Untuk merasakan dorongan dan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita, keintiman relasi dengannya menjadi penentu. Saya ulang, untuk merasakan dorongan dan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita, keintiman relasi dengannya menjadi penentu. Bahwa memang betul adanya bahwa pada saat seseorang atau pada saat kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, maka sejak itu kita menjadi kepunyaan Allah. Namun itu adalah merupakan langkah awal. Tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Harus terus melangkah dari hari ke hari untuk memperoleh segala penyediaan Allah sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu adalah kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ia tidak menghendaki hanya sebagian saja kita memperolehnya, tetapi semuanya sampai kepada kekekalan. Dan karenanya Roh Kudus diberikan untuk menolong dan menuntun langkah kita dari pintu masuk, altar, ruang kudus, bahkan sampai ke ruang maha kudus. Seperti penglihatan Yehezkiel di dalam dan dituliskan di Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Demikian yang dituliskan oleh Yehezkiel ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi,
Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut. Sungai itu mengalir. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka perangkap-perangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam ayat 1 dikatakan, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu sudah menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan Mezbah. Di bait suci dikatakan, dan sungguh ada air dari bawah ambang pintu. Berbicara bait suci di dalam perjanjian baru ditulis oleh Paulus dalam Korintus bahwa bait suci itu adalah tubuh kita sendiri. Artinya air di dalam tubuh ini menjadi satu kebutuhan yang sangat pokok. Air adalah merupakan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Kita tahu bahwa 2/3 atau kurang lebih 70% tubuh manusia merupakan cairan atau air. Artinya bahwa ini sesuatu hal yang sangat penting, utama dan pokok yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga tubuh menjadi sehat. Air adalah kebutuhan yang mendasar di dalam tubuh manusia untuk dapat hidup sehat, segar, dan terpuaskan dari kedahagaan. Tidak hanya untuk hidup manusia tetapi juga untuk makhluk lain. Air adalah merupakan kebutuhan yang mendasar di dalam suatu kehidupan. Tanpa air tidak ada kehidupan. Demikian di dalam kehidupan rohani setiap kita. Rohani kita membutuhkan aliran air dari tempat maha tinggi. Penglihatan dari Tuhan kepada Yehezkiel bahwa air di bait suci merupakan mata air yang mengalir dan akan memenuhi kehidupan orang-orang yang dibenarkan, yang haus dan rindu mencari Tuhan. Mereka yang telah diperkenankan Tuhan untuk menghadapnya oleh pengudusan darah Kristus. Mereka yang telah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah merupakan awal yang disebut adalah lahir baru, merupakan langkah awal untuk kita masuk di dalam hadirat Allah. Merupakan pintu gerbang untuk kita memperoleh mata air yang mengalir dari surga. Sebagaimana yang disingkapkan Tuhan Yesus dalam percakapannya kepada perempuan Samaria di sumur Yakub. Yang dicatat di dalam Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air akan kuberikan kepadanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di kalimat terakhir dikatakan, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus sebagai satu-satunya yang memerintah di dalam hidupnya, hidup mereka akan ada mata air yang menjadi sumber kehidupan dan memberikan kehidupan yang tak pernah kering sampai kepada kekekalan. Dalam Yehezkiel 47 ayat 1b sampai dengan 2 dikatakan, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan Mesbah. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi di dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut, kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sangat sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberang lagi. Kehadiran Allah atas hidup kita di dalam Kristus Yesus yang dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah mata air yang memenuhi hidup kita sebagai bait kudusnya. Yang memberikan hidup dan mengalir dari hidup kita sebagai baitnya kepada hidup lain yang memberikan kehidupan. Mata air yang Allah berikan di dalam hidup kita tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan kepuasan di dalam batiniah kita. Tetapi lebih daripada itu adalah supaya mata air itu terus mengalir. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kehidupan yang dipenuhi dengan hadirat Allah adalah kehidupan yang menjadi saksi yang memberikan kehidupan dimanapun seseorang pribadi yang telah dipenuhi oleh hadirat Allah itu berada. Kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi lingkungan sekelilingnya dimanapun ia berada. Baik di keluarga, tetangga, di tempat kerja, usaha, studi, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah kota, di tengah-tengah warga, di tengah-tengah komunitas. Dan di mana saja Tuhan tempatkan kita. Di mana saja Tuhan lemparkan kita. Di mana saja Tuhan pindahkan kita. Sebagaimana dicatat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Orang-orang yang percaya tidak hidup sekedar hidup, tetapi Allah menghendaki untuk bertumbuh
tumbuh dan berakar lebih dalam di dalam pengenalan akan Dia. Allah menghendaki hidup kita tidak sekedar berada di depan pintu rumahnya. Allah tidak menghendaki kita tidak hanya sekedar ada di pelatarannya, tetapi lebih daripada itu, kita hidup di tempat kudus dan bahkan di tempat maha kudusnya. Itu sebabnya lebih dalam di dalam hadirat Allah merupakan kebutuhan yang sangat penting atas kehidupan kita sebagai pribadi yang dipilih untuk menjadi kepunyaannya. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, dan langkah-langkah untuk hidup lebih dalam di dalam hadirat Allah, yaitu pertama, memiliki keyakinan iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana dicatat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Langkah pertama, ibu bapak, saudara-saudari, untuk kita ada di dalam hadirat Allah dan lebih dalam lagi di dalam hadirat Allah adalah keyakinan iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Sebab tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan kalau kita tidak mungkin berkenan kepada Allah, tidak mungkin kita ada di dalam hadiratnya. Tidak mungkin kita lebih dalam di dalam hadiratnya. Itu sebabnya hal yang paling pokok dan utama yang kita miliki untuk kita dapat melangkah lebih dalam di dalam hadirat Allah adalah memiliki iman yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab Yesus Kristus yang menghantarkan kita, yang merupakan pintu bagi kita untuk kita bisa masuk di dalam hadirat Allah. Tanpa iman kepada Kristus, kita tidak mungkin dapat ada di dalam hadirat Allah. Apalagi lebih dalam di dalam hadirat Allah. Hal yang kedua adalah memiliki kemauan, hasrat hidup di dalam tuntunan Tuhan. Tanpa sesuatu hasrat, tanpa keinginan, tanpa kemauan untuk masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Allah, tidak mungkin kita akan berjumpa atau bertatap muka dengan Tuhan. Tidak mungkin kita akan mengalami perjumpaan yang lebih dalam dengan Tuhan, yang lebih dekat dengan Tuhan. Sebagaimana yang ditulis oleh Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan 6, dikatakan di sana, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Perhatikan di dalam ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yaitu yang berhasrat mengadakan ziarah, yang memiliki keinginan dalam, yang memiliki kemauan yang kuat untuk datang menghadap Tuhan. Tanpa keinginan yang dalam, tanpa hasrat yang dalam untuk berjumpa dengan Tuhan, kita tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun Ia menjumpai kita, tetapi kalau kita tidak memiliki hasrat untuk lebih dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak merespon akan anugerah Tuhan yang Ia berikan kepada kita untuk Ia datang menjumpai kita, maka kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya bagian yang kedua yang kita miliki, kita harus memiliki kemauan, hasrat untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam tuntunannya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita ingin memiliki atau kita mempunyai hasrat yang dalam di dalam berjumpa dengan Tuhan, yang terjadi di dalam kehidupan kita, dikatakan apabila melintasi lembah baka. Lembah baka adalah bayang-bayang maut, sesuatu kegelapan yang menakutkan, Bapak Ibu yang saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tapi dikatakan di sana, sekalipun mereka melewati bayang-bayang maut itu, mereka akan membuatnya
mereka akan mengubahnya menjadi tempat yang bermata air. Artinya ketika kita memiliki hasrat, kemauan yang dalam untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menemui Tuhan, untuk ada di dalam hadirat-Nya dan lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya, maka yang terjadi di dalam hidup kita, segala sesuatu yang membuat ketakutan, yang membuat hidup menjadi gelisah, yang membuat menjadi kekhawatiran, akan diubahkan semuanya itu menjadi kesukaan, menjadi satu kepuasan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Dikatakan di sana ada, mereka akan mengubahkannya menjadi bermata air. Ya, artinya ada kehidupan yang terjadi di sana. Bahkan dikatakan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Hal yang ketiga adalah ketaatan dengan iman kepada firman-Nya. Tanpa ketaatan kita tidak akan mengalami hadirat Allah yang lebih dalam lagi. Sebagaimana dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Sekali lagi, ketaatan dengan iman kepada firman-Nya. Sebagaimana Abraham ketika Tuhan memanggil dia dan menyuruh dia pergi meninggalkan sanak keluarganya. Dan dikatakan di sana, pergi kepada tanah yang aku tunjukkan kepadamu. Tuhan tidak mengatakan disebut namanya tanah apa. Tetapi Tuhan hanya berkata, aku akan membawamu kepada tanah yang kutunjukkan kepadamu. Artinya Abraham tidak tahu kemana ia harus melangkah. Tetapi dalam tuntunan Tuhan, di dalam satu respon yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan, yang mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan yang terus menuntun dia sampai ke tanah yang Tuhan telah tetapkan baginya. Itulah iman. Walau memang kita tidak mengetahui kita kemana kita harus pergi, tetapi sepanjang itu adalah firman Tuhan yang berbicara kepada kita, yang berkata kepada kita, biarlah kita melakukannya saja. Karena di sanalah Tuhan akan menuntun kita. Roh Kudus menolong kita untuk memimpin, membawa kita kepada tujuan Allah di mana Tuhan telah tetapkan di dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tanpa ketaatan oleh iman Abraham, hari ini mungkin kita tidak akan mendengar nama Abraham. Atau nama Abraham terus akan disebut mungkin sampai kepada akhir kesudahannya. Tetapi karena ketaatan daripada Abraham, ketaatan iman kepada Tuhan dengan firman Tuhan yang dibicarakan, yang disampaikan Tuhan kepada Abraham, itu sebabnya hari ini nama Abraham kita terus mendengarkannya karena dia disebut adalah Bapa orang beriman. Lebih lagi dari itu, bukan hanya pada waktu ia dipanggil keluar pergi ke tanah yang Tuhan tunjukkan bagi dia, tetapi di saat juga ia mengalami berkat Tuhan. Tuhan memberkati dia. Di saat ia telah menerima janji Tuhan, juga ia memiliki ketaatan di dalam merespon akan firman Tuhan. Apa yang dilakukan setelah Tuhan berkati dia, setelah Tuhan menggenapi janjinya bagi dia, ketika anak yang ditunggu-tunggu, anak satu-satunya yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya, karena dari situ ia akan memperoleh anak cucu dan menjadi bangsa yang besar. Justru anak yang ditunggu-tunggu dan yang dijanjikan Tuhan itu kepadanya, Tuhan meminta untuk disembelih, untuk menjadi persembahan kepada Tuhan. Disinilah teruji iman Abraham. Apakah sungguh-sungguh ia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Ia mengutamakan Tuhan lebih daripada segala yang ada. Dan dia buktikan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Sebagaimana dicatat di dalam ayat yang ke-17 Ibrani 11. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu
rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Inilah iman. Iman yang diuji. Dan sungguh iman yang diuji itu terbukti bahwa ia hanya mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, Abraham mengerti, Abraham menyadari, Abraham memahami bahwa semuanya dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Sebagaimana dicatat dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hidup kita adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Biarlah kita menyadari hal itu, bahwa hidup kita adalah kepunyaan Allah. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah kepunyaan Allah dan segala sesuatu adalah kepunyaan Allah, baik yang Tuhan percayakan kepada kita, baik yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, semuanya itu adalah untuk Dia. Biarlah segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi untuk kita dapat masuk lebih dalam di dalam hadirat Allah, dimulai daripada keyakinan iman yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kedua adalah kemauan, hasrat, hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dan ketiga, ketaatan dengan iman kepada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus masuk di dalam hadirat Tuhan yang telah memperkenankan kita. Oleh karena darahnya yang telah tercurah di salib. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan
ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Memenuhi hidupku, memenuhi hidup kami. haleluya. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Thanks God. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu di dalam hidup kami yang telah memberkati hidup kami dan terus melimpahkan anugerah-Mu bagi kami. Jemaat Tuhan, mari arahkan seluruh hidup dan biarlah tangan-Mu terangkat di hadapan Bapa yang kekal, yang Engkau kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, memberkati Engkau. Pulanglah dan bawalah berkat itu. Berkat yang daripada Allah Bapa, di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita,
dan di dalam persekutuan yang indah manis dan lembut. Oleh Roh Kudus yang memimpin dan menuntun langkah demi langkah. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Yang diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.